Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Tanha Wagga, kelompok bait tentang nafsu keinginan. Bait 338 sampai bait 343. Bait 338. Yathapi mule anupaddawe dalhe cinno pirukho punare waruhati ewampi tananusaye anuhate nibbantati dukkha midang punang. Bait 339. Yasa cating sati sota mana pasawana busa mahawahanti dudditting sangkaparganisita. Bait 340. Sawanti sambadhi sota lata ubhijatithati tang jadi swalatang jatang mulang panyaya cindata.
Bait 341. Saritani sinehitani ca somanasani bawanti jantuno te satasita sukhe sino tewe jati jaru paganara. Bait 342. Tasinaya purakkata paja parisappanti sasowa bandhito sanyojana sangga sataka dukkha mupenti punna punang ciraya. Bait 343. Tasinaya purakkata paja parisappanti sasowa badito tasma tasinang winodaye bhikkhu akang kang wiragamatano. Bait 338. Artinya, sebatang pohon yang telah ditebang masih akan dapat tumbuh dan bersemi lagi apabila akar-akarnya masih kuat dan tidak dihancurkan. Begitu pula, selama akar nafsu keinginan tidak dihancurkan, maka penderitaan akan tumbuh berulang kali. Bait 339 artinya, apabila 36 nafsu keinginan di dalam diri seseorang mengalir deras menuju objek-objek yang menyenangkan, maka gelombang pikiran yang penuh nafsu akan menyeret orang yang memiliki pandangan salah seperti itu. Bait 340 artinya, di mana-mana mengalir arus nafsu-nafsu keinginan, di mana-mana tanaman menjalar tumbuh merambat. Apabila engkau melihat tanaman menjalar nafsu keinginan tumbuh tinggi, maka harus kau potong akar-akarnya dengan pisau kebijaksanaan. Bait 341 artinya, dalam diri makhluk-makhluk timbul rasa senang mengejar objek-objek indria, dan mereka menjadi terikat pada keinginan-keinginan indria karena cenderung pada hal-hal yang menyenangkan dan terus mengejar kenikmatan-kenikmatan indria, maka mereka menjadi korban kelahiran dan kelapukan.
Bait 342 artinya, makhluk-makhluk yang terikat pada nafsu keinginan berlarian kian kemari seperti seekor kelinci yang terjebak karena terikat erat oleh belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan, maka mereka mengalami penderitaan untuk waktu yang lama. Bait 343 artinya, makhluk-makhluk yang terikat oleh nafsu-nafsu keinginan berlarian kian kemari seperti seekor kelinci yang terjebak. Karena itu, seorang biku yang menginginkan kebebasan diri, hendaknya ia membuang segala nafsu-nafsu keinginannya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 338 sampai bait 343 Tanha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seekor induk babi muda. Suatu kesempatan, ketika Sang Buddha sedang berpindah patah di Rajagaha, ia melihat seekor induk babi muda yang kotor dan beliau tersenyum. Ketika ditanya oleh Ananda, Sang Buddha menjawab, "Ananda, babi ini dulunya adalah seekor ayam betina di masa Buddha Kakusandha. Karena ia tinggal di dekat ruang makan di suatu wihara, ia biasa mendengar pengulangan teks suci dan khotbah dhamma. Ketika ia mati, ia dilahirkan kembali sebagai seorang putri. Suatu ketika, saat pergi ke Kakus, sang putri melihat belatung dan ia menjadi sadar akan sifat yang menjijikkan dari tubuh. Ketika ia meninggal dunia, ia dilahirkan kembali di alam Brahma sebagai Brahma Putujana. Tetapi kemudian, karena beberapa perbuatan buruknya, ia dilahirkan kembali sebagai babi betina. Ananda, lihat, karena perbuatan baik dan perbuatan buruk tidak ada akhir dari lingkaran kehidupan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 338 sampai dengan 343 berikut ini. "Sebatang pohon yang telah ditebang masih akan dapat tumbuh dan bersemi lagi apabila akar-akarnya masih kuat dan tidak dihancurkan. Begitu pula, selama akar nafsu keinginan tidak dihancurkan, maka penderitaan akan tumbuh berulang kali. Apabila 36 nafsu keinginan di dalam diri seseorang mengalir deras menuju objek-objek yang menyenangkan, maka gelombang pikiran yang penuh nafsu akan menyeret orang yang memiliki pandangan salah seperti itu. Di mana-mana mengalir arus nafsu-nafsu keinginan, di mana-mana tanaman menjalar tumbuh merambat. Apabila engkau melihat tanaman menjalar nafsu keinginan tumbuh tinggi,
maka harus kau potong akar-akarnya dengan pisau kebijaksanaan. Dalam diri makhluk-makhluk timbul rasa senang mengejar objek-objek indria, dan mereka menjadi terikat pada keinginan-keinginan indria, karena cenderung pada hal-hal yang menyenangkan dan terus mengejar kenikmatan-kenikmatan indria, maka mereka menjadi korban kelahiran dan kelapukan. Makhluk-makhluk yang terikat pada nafsu keinginan berlarian kian kemari seperti seekor kelinci yang terjebak karena terikat erat oleh belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan. Maka mereka mengalami penderitaan untuk waktu yang lama. Makhluk-makhluk yang terikat oleh nafsu-nafsu keinginan berlarian kian kemari seperti seekor kelinci yang terjebak. Karena itu, seorang biku yang menginginkan kebebasan diri, hendaknya ia membuang segala nafsu-nafsu keinginannya. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ